أشهد أن لا إله إلا Jemaah sekalian rahimakumullah, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan mulai dari kalimat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millatu Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-din. I'lam, yaitu ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah Ta'ala membimbingmu menuju ketaatan kepada Allah. Poinnya di sini adalah annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha mukhlishan lahud-din. Bahwasanya al-hanifiyah, agama al-hanifiyah adalah agama yang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana ajaran agama tersebut berfokus pada an ta'budallaha mukhlishan lahud-din. Engkau beribadah kepada Allah, mempertulus amalan kepada Allah saja. Dan kalimat ini menunjukkan penegasan tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhid al-ubudiyah, tauhid ibadah pada tauhid. Dan juga dikatakan al-hanif itu adalah al-muqbilu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala wal mu'ridu an kulli ma siwah. Hanif adalah orang yang menuju Allah, menghadap Allah, dan berpaling dari segala selain Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nahl ayat pertama, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa. Jadi kalau pernah dengar ayat hanifan muslima, hanif gitu, maka hanif di sini yaitu condong kepada tauhid. Sesungguhnya Nabi Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa. Memiliki tiga sifat. Nabi Ibrahim memiliki tiga sifat di sini. Ummah. Dan ummah makna di sini adalah seseorang yang segala sifat baik terkumpul padanya. Maka ada kalanya seorang manusia, satu orang saja, Allah Ta'ala nobatkan dijuluki ummah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ummah. Ummah di sini bukan maksudnya majmu'atun minan nas, yaitu kumpulan manusia, bukan. Tapi ummah di sini maknanya adalah rajul muttasif bi kulli sifat khair gitu. Yaitu seseorang yang tersifati dengan segala sifat kebaikan ada padanya, maka ini ummah. Seseorang ini ummah. Karena itulah bisa dia membimbing umat. Jadi itu sifat pertama yang disebutkan dalam An-Nahl 120, ummah, yaitu ma yuttasafu bi kulli sifatil khair. Qanitan lillah, qanit maknanya di sini adalah khashi', muti', khusyu' dan taat. Qanit maknanya khusyu' dan taat. Jadi qunut itu kan ada beberapa makna. Ada makna qunut yaitu khusyu'. Ada makna qunut yaitu muti' atau ta'ah, taat. Ada makna qunut yaitu doa. Jadi qunut itu ada tiga makna. Bisa makna khusyu' kalau itu dalam konteks salat. Bisa makna taat kalau itu dalam konteks amal atau ibadah. Bisa juga qunut itu maknanya doa
Kalau dalam konteks bermunajat kepada Allah, maka kunut itu doa. Makanya doa kunut yaitu doa yang merupakan doaul kunut, atau disebut juga kunut itu sendiri adalah doa. Kunut itu sendiri adalah doa. Taib. Nabi Ibrahim alaihissalam di sini disifati qanit, yaitu maknanya khasyi' dan muti', yaitu makna pertama dan kedua dari qunut. Qanitan lillah, yang khusyuk pada Allah dan taat pada Allah. Hanifa, hanif maka ia maknanya condong kepada tauhid, condong kepada tauhid dan berpaling dari syirik. Dan beruntung seseorang ketika dia hanif. Beruntung seseorang ketika dia hanif, karena dia mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama para nabi dan rasul seluruhnya, yaitu agama Islam. Taib. I'lam arsalakallah li ta'ati anna al-hanifiyyata millata Ibrahim, bahwasanya pangkal atau asas agama Nabi Ibrahim alaihissalam adalah an ta'budallaha wahdah mukhlisa lahuddin. Engkau menyembah Allah saja, engkau menyembah Allah semata dan memurnikan amalan untuk Allah saja. Memurnikan amalan untuk Allah saja, yaitu intinya ikhlas dalam beramal. Itulah agamanya, itulah esensi dari agama para nabi seluruhnya. Maka al-ikhlas dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah hafizahullah, an yaqsudal 'abdu bi'amalihi ridha rabbih wa thawabih. Ikhlas adalah hamba menunjukkan dengan amalnya ridha Allah dan pahalanya, atau apa-apa yang ada pada Allah. La gharadan akhar, bukan tujuan lain dari riasah, yaitu kepemimpinan, atau jabatan, atau syai' min hitamid dunya, atau sesuatu dari bahan bakar dunia. Bukan itu yang dicari. Bukan itu yang jadi gharad, atau bukan itu yang jadi tujuan. Melainkan ridha Allah dan pahalanya. Maka inilah ikhlas. Dan kemudian beliau menyebutkan lil ikhlasi thamaratun 'azimah. Ada beberapa buah yang agung, ada beberapa faedah yang besar dari keikhlasan. Dan beliau menyebutkan, diringkas di sini ringkas, yaitu yang pertama, annahu bi tahqiqil insani li tauhid rabbih wa ikhlasihi al-'ubudiyyati lahu takmulu lahu at-ta'ah wa yakhruju min qalbihi ta'alluhu ma yahwa. Yang pertama, dari buah keikhlasan, sempurnanya ketaatan, dan keluar dari hatinya penyembahan kepada hawa nafsunya. Ini penting. Ikhlas di antara faedah teragungnya adalah sempurnanya ketaatan. Antum enggak bisa sempurna taat antum, Allah enggak bisa sempurna taat antum kalau enggak ikhlas. Enggak bisa sempurna Allah, bahkan hancur. Jadi di antara faedah ikhlas yang paling agung sempurnanya ketaatan dan keluar dari qalbu antum penyembahan atau persembahan terhadap hawa nafsu antum. Kita semua dibekali hawa nafsu, ikhwan. Maka ikhlas itu mengeluarkan hawa nafsu itu dari qalbu. Karena sangat sulit, bahkan sebagian ulama mengatakan tidak mungkin bersatu dalam satu amalan ketulusan sekaligus hawa nafsu. Kata sebagian ulama. Dan seseorang yang berusaha ikhlas berarti sama dengan dia berusaha untuk mengeluarkan hawa nafsunya terhadap amalan tersebut. Dia mengenyahkan hawa nafsunya, menanggalkan hawa nafsunya. Jadi mencari ridha Allah dan pahala Allah Azza wa Jalla saja.
Jadi ini faedah yang sangat penting. Makanya ikhlas itu pelajaran seumur hidup yang selalu kita mentraining diri kita. Dan jangan seseorang dari kita sudah merasa menamatkan ikhlas. Ikhlas tidak ada tamatnya. Karena ketamatan ikhlas itu adalah kalau kita sudah meninggal, mati, maka kelas tamat amal kita, maka tidak ada lagi usaha untuk ikhlas karena sudah tidak ada amal. Jadi tidak ada seseorang mengkhatamkan keikhlasan. Melainkan itu tugas. Karena ujiannya akan selalu ada. Hatta dia ahli tauhid atau dia mempelajari dan menghafal banyak ayat, hafiz Quran, menghafal hadis, maka justru semakin seseorang diamanati ilmu dan amal, maka semakin besar ujian keikhlasan dia. Maka Ahlus Sunnah Salafiyun diuji kebid'ahan mungkin lolos, mudah-mudahan insyaallah enggak berbuat bid'ah. Tapi siapa yang bisa merasa selamat dari ujian tentang keikhlasan? Yang mana itu daqiq, detail, yang hanya Allah yang tahu. Bahkan kadang kita sendiri mungkin enggak sadar kita kurang ikhlas. Ya. Boleh saja seseorang selamat dari kebid'ahan dan sangat waspada terhadap kebid'ahan dan memahami konsep manhaj yang benar, tetapi Allah lebih tahu tentang hatinya. Kemudian yang kedua, kata beliau, dan ini kaidah penting juga, man akhlasa fi ibadati rabbih surrifat anhul ma'asi wa dhunub. Barang siapa yang ikhlas dalam ibadahnya, secara global ikhlas dalam ibadahnya, dipalingkan dari maksiat dan dosa. Dipalingkan dari maksiat dan dosa. Bukan berarti dia enggak pernah dosa, bukan. Maksudnya kalaupun dia berbuat dosa, maka Allah palingkan. Allah percepat dia untuk taubat, Allah percepat dia untuk berpaling dari dosa itu. Allah percepat dia untuk menyesali itu. Bukan berarti orang kalau udah ikhlas pasti enggak pernah dosa. Ya manusia pernah berdosa. Ya, dan ini kaidah penting. Man akhlasa fi ibadati rabbih surrifat anhul ma'asi wa dhunub. Barang siapa yang ikhlas dalam ibadahnya, maka dipalingkan dia dari, atau dipalingkan maksiat dan dzunub darinya. Tayyib. Maka ada pelajaran penting dari surat Yusuf ayat 24. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Kadzalik, begitulah kami palingkan dari Nabi Yusuf keburukan dan perzinahan. Padahal kesempatan yang sangat mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Maka Allah selamatkan. Allah palingkan darinya hal tersebut. Padahal beliau laki-laki normal. Dan objeknya, yaitu perempuan itu, istri pejabat itu, perempuan kaya raya, memiliki jabatan, memiliki pangkat, memiliki harta, memiliki cantikan, memiliki apapun. Dan yang minta adalah dia, perempuan itu. Maka mungkin tingkat keamanan secara duniawinya, wallahu a'lam, mungkin lebih safe dibandingkan kalau laki-laki yang minta. Namun Allah palingkan. Dan qalbu itu di antara jemar-jemarnya Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang menguasai qalbu insan. Allah Ta'ala yang memberi hidayah dan menjaga. Maka Allah jaga Nabi Yusuf alaihissalam, padahal kalau manusia biasa dalam kondisi beliau hampir mustahil untuk menolak. Hampir mustahil. Manusia biasa hampir mustahil untuk menolak ajakan itu. Namun kenapa? Apa sebabnya Allah Ta'ala memalingkan hasrat perzinahan dan kesempatan itu dari Nabi Yusuf alaihissalam, yang kalau beliau, na'udzubillah min dzalik, dan ini enggak perlu diomongin, seandainya seseorang terjatuh pada itu, reputasinya hancur. Allah jaga.
Limada? Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Dalam salah satu riwayat qiraat, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya dia, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, termasuk di antara hamba-hamba kami yang mukhlas. Nah, mukhlas di sini ada dua makna. Mukhlas maknanya Mustafa, mukhtar, terpilih. Atau makna kedua, mukhlas maknanya mukhlis, ikhlas. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu di antara metodologi dalam Al-Quran, ketika ada suatu statement, suatu hal yang berlaku, suatu hukum yang tertera, kalimat akhirnya itu sesungguhnya gini disebut, kalimat setelahnya itu biasanya adalah ta'lil, yaitu reasoning atau reasoning. Alasan mengapa terjadi hukum ini, alasan mengapa terjadi hal ini. Maka alasannya kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dipalingkan darinya dosa dan zina itu, sesungguhnya karena apa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam termasuk hamba-hamba kami yang terpilih dan ikhlas. Mukhlas di sini maknanya bisa mukhtar, Mustafa, yaitu orang yang terpilih. Maka orang-orang yang diselamatkan dari as-su' wal fahsya, dari keburukan dan perzinahan, itu orang-orang terpilih. Dan sebabnya adalah keikhlasan beliau. Baik, ikhlasnya kapan? Ikhlasnya di sepanjang hidup beliau. Ya. Dari mana kita tahu ikhlasnya? Kalau kita perhatikan ini ayat 24. Dan surat Yusuf itu cerita tentang Nabi Yusuf dari ayat pertama, Pak. Ayat kedua, ketiga lah. Qala Yusuf li abihi, ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba, dan seterusnya mulai dari situ. Kalau antum perhatikan ya, kawan. Nabi Yusuf alaihissalam dari awal belia sebelum 10 tahun itu sudah terjadi bala dan ujian di kehidupannya. Anak usia belum 10 tahun ya kawan, didengki oleh seluruh dari kakak-kakaknya, abang-abangnya. Dengan kondisi yang masih kecil, paling akhir, maksudnya ada yang lebih akhir, itu Benyamin. Abang-abang itu hasad semua sama dia. Dan umumnya mereka ingin melukai, bahkan ada yang mengidekan untuk uqtulu Yusuf. Bunuhlah Nabi Yusuf. Musibah apa ujian apa yang lebih besar untuk seorang anak kecil daripada ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Terus diuji oleh Allah azza wa jalla. Dan kalau antum perhatikan, tidak satupun Nabi Yusuf alaihissalam mengeluhkan ujian tersebut, seolah-olah mengadukan Khaliq kepada makhluk. Mengadukan Khaliq kepada makhluk, seolah Khaliq itu zalim padanya, diadukan kepada makhluk. Tuhanku telah menzalimi, enggak. Melainkan beliau sabar. Beliau sabar. Dan menutup diri dari banyak berkisah pada orang. Padahal dia dalam posisi terzalimi, terbuang kemudian. Ya. Dan ini, kejadian ini terhindar dari presiden ini di saat ya falamma balagha asyuddah. Itu ketika sudah agak besar, udah memiliki ilmu, memiliki hikmah, kecakapan dan ketampanan. Ya, orang kan biasanya laki-laki tuh ya. Laki-laki apalagi bapak-bapak ya. Makin tua makin ganteng, Pak. Antum ngerasa gitu enggak, Pak? Nah, makin tua makin ganteng. Ya. Kata-kata orang sih, kata orang ya. Nah, beliau memiliki kecakapan wajah dan kecakapan keterampilan dan juga keilmuan. Kata Allah, ilmu dan hikmah beliau punya itu. Maka tertariklah ini perempuan. Sejak dari belia sampai usia segitu, mungkin 20 sekian, itu beliau adalah orang yang sangat ikhlas. Maka dan sudah biasa kena ujian dan bersabar dengan segala ujian. Maka kemudian ini orang terpilih, Pak. Nah, ini penting untuk betul-betul kita pahami baik-baik. Orang yang Allah pilih bukanlah orang yang Allah kasih segala nikmat segitu saja, sebegitu dunia
dikasih nikmat semua tanpa ujian. Enggak. Justru orang yang Allah pilih adalah orang yang diberi ujian bertahap. Dan seluruh nabi dan rasul, hatta walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam, memiliki ujian kehidupannya, memiliki bagian-bagian tersendiri. Ketika nama Nabi Musa alaihissalam adalah nama nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kenapa? Karena paling banyak ujiannya. Dan Nabi Muhammad alaihissalam adalah nabi yang paling tinggi kadarnya dan Sayyidul Mursalin, Sayyidul Walid Adam, tuannya anak Adam, dan beliau paling banyak ujiannya. Sampai demamnya beliau itu 2 kali lipat dan dobelnya demamnya seorang laki-laki pada umumnya. Lebih keras demamnya beliau, sampai sakitnya beliau lebih keras ujiannya dibandingkan sakitnya normal kita. Alaihi salatu wassalam. Makanya ketika seseorang diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla, dia harus husnudzan pada Allah. Dan ketahuilah bahwa ujian antum itu adalah fasilitas yang Allah berikan agar antum terlatih menuju ujian berikutnya yang mungkin lebih besar, namun karena antum sudah terlatih, maka insya Allah itu baik-baik saja. Maka ujian ini fasilitas hidup, ikhwan. Yang ketika kita husnudzan pada Allah, kita nikmati kebaikan Allah Azza wa Jalla dalam ujian ini, ketahuilah bahwasanya ujian ini ibaratnya kita akan naik kelas untuk diuji dengan tahap berikutnya yang level lebih tinggi. Namun alhamdulillah kita telah memiliki ketangguhan dengan izin Allah Azza wa Jalla. Itu baru cara berpikir orang terpilih, kawan. Kalau antum melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dengan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla, beliau tidak memiliki pegangan siapapun, hanya Allah Azza wa Jalla. Ketika diajak bermain oleh seluruh saudaranya, dilempar ke sumur, siapa? Beliau pegang siapa? Enggak ada. Bahkan ketika sampai di dalam sumur itu, Allah wahyukan padanya, Allah ilhamkan padanya. Saking dia itu udah punya interaksi sama Allah Azza wa Jalla di usia belum 10 tahun. Dan ternyata ujian berikutnya itu lebih tinggi lagi levelnya, ikhwan. Lebih tinggi lagi levelnya, pada terpenjara di sumur hanya beberapa waktu saja. Toh nanti ada kafilah orang yang safarnya kemudian mengambilnya. Itu enggak lama. Anda belum baca tafsirnya berapa hari atau bahkan dalam hari yang sama kemudian kan diangkat kemudian. Antum tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalam pernah dipenjara gara-gara fitnah wanita. Dan di penjara tersebut pun ujian berat buat beliau, dan beliau seperti biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan berdakwah tauhid di penjara, dakwah tauhid, ikhwan. Berdakwah tauhid kepada 2 penjarawan yang satu room padanya. Yang mereka meminta untuk tafsir mimpi. Dan kemudian Nabi Yusuf alaihissalam mendakwahi mereka dulu tentang tauhid dan anti syirik. Subhanallah. Ditafsirkan mimpi itu. Sampai 2 penjarawan yang ada satu ruangan dengan Nabi Yusuf alaihissalam itu tahu bahwa ini orang-orang baik. Inna naraka limnah musinin. Kami melihat kamu tuh orang baik sebenarnya gitu. Enggak pantas, you don't deserve here. Engkau tidak pantas di sini, seperti gitu bahasa lainnya. Ya. Dan ternyata salah satu dari penjarawan ini tafsir mimpinya adalah nanti ente itu bakal dapat jabatan, ente bakal nyiram menuangkan air gelas khamar kepada raja. Jadi engkau akan diselamatkan dan dapat fasilitas jabatan. Ya. Tapi tolong nanti bilang ke sang raja, saya yang nafsirin mimpi, biar dirilis, biar beliau keluar dari penjara. Ternyata qadarullah itu orang lupa. Ketika orang itu telah dirilis dari penjara, bebas dari penjara, lupa memberitahu sang raja bahwa saya itu ada Yusuf, teman penjara saya, yang dia itu orang saleh, orang benar dia. Lupa ngomong kayak gitu. Karena bisikan syaitan membuat dia fa'ansahu syaitan membuatnya lupa. Falabitha fi sijni bid'a sinin, maka Nabi Yusuf alaihissalam mendekam di penjara
sekian tahun. Tidak disebutkan dalam ayat berapa tahun, tapi ini kan berarti sekian tahun dibandingkan dulu ketika mendekam di sumur, hanya mungkin berapa waktu saja, berapa jam atau berapa hari. Kalau memang berapa hari ana tidak ingat. Tapi ala kulli hal, lah ujian di sini ya kawan, mukhlasin, orang-orang yang terpilih adalah orang-orang yang diuji oleh Allah Ta'ala di tahap yang kemudian ketika Allah jadikan dia bersabar, maka akan Allah uji di tahap berikutnya. Tahap berikutnya ibarat kita sekolah. Ibarat kita sekolah. Ujian anak TK tidak sama dengan ujian anak SD. SD tidak sama dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makin tinggi kan makin besar. Yang mana anak kelas 1 SD nggak bisa menjawab ujian anak kelas 5 SD. Ya, begitu. Begitu SMP, SMA, kuliah juga begitu, S1, S2, S3. Bahkan di LIPE pun ada i'dad lughawi, ada takmili, ada syariah. Ujiannya beda. Nggak bisa anak i'dad sepintar apapun menjawab pertanyaan fakultas orang-orang, anak-anak syariah misalnya. Nggak bisa. Tapi bertahap ujian itu. Maka jadilah sampai lulus segala ujian itu orang makin lulus makin terpilih. Dan tidak bisa seseorang betul-betul jadi terpilih dengan segala ujian yang Allah berikan kecuali dia sabar dan ikhlas. Ikhlas, mukhlas, terpilih, ikhlas, mukhlis. Maka orang-orang ikhlas itu terpilih, dan karena dia terpilih dan ikhlas, maka Allah Ta'ala kemudian akan apa? Menjaga dia dari keterjatuhan ke maksiat. Kalaupun terjatuh sekali ke maksiat karena dia manusia, maka Allah percepat dia untuk taubat atau berhenti dari itu. Ya. Namun kalau orang terus-menerus mendekam dalam penjara maksiat tersebut, berarti ada sesuatu di kalbunya dari ketidakikhlasan. Baik. Pernah enggak antum lihat ada seorang nabi maksiat terus-menerus? Enggak ada. Karena ikhlas mereka. Kalaupun terjadi suatu kesalahan kecil yang kemudian Allah ralat, diperbaiki langsung. Tapi kemudian di faedah lain dari keutamaan ikhlas atau faedah atau buah yang besar dari ikhlas. Man akhlasa fi ibadati, yang ketiga, man akhlasa fi ibadati rabbih fa huwa fi hirzi minasyaitan. Barang siapa yang ikhlas dalam ibadahnya, maka dia berada di penjagaan daripada syaitan, yaitu dijaga oleh Allah dari syaitan. Dijaga dari syaitan. Sebagaimana di surat Al-Hijr ayat 42. Surat Al-Hijr ayat ke-42. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak memiliki engkau wahai setan, yaitu iblis, tidak memiliki kekuasaan terhadap hamba-hambaku. Itu Al-Hijr ayat 42 ini juga penting, ayat ini untuk mengetahui setan saja itu mengakui enggak memiliki kekuasaan. Dikatakan di sini ya. Seperti di ayat 40 ikhwan, di ayat 39 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata iblis, aku pasti akan pengen untuk manusia, aku akan menyesatkan mereka. Akan aku hiaskan untuk mereka apa-apa yang di bumi. Aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, yang ikhlas. Jadi kalau ikhlas, syaitan itu sulit untuk menjerumuskan dia. Sulit. Gitu. Jadi dijaga oleh syaitan. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari syaitan. Nah, orang-orang ketika ketakutan jalan di suatu tempat, takutnya bukan sama maling atau begal atau enggak. Takutnya sama jin. Kalau dia berta'awudz, yakin sama Allah, tauhidnya ada, itu syaitan enggak bisa ngapa-ngapain.
Kalaupun dia mungkin ada syaitan ganggu apa, suara apa, enggak, dia yakin semua Allah SWT, ya syaitan kecil. Namun kenapa kok banyak ya orang-orang misal di apa yang dunia lain atau apa gitu apa sosial eksperimen atau uji nyali gitu di beberapa tempat gitu. Peserta uji nyali udah baca ayat kursi. Belepotan memang, tapi baca ayat kursi lah minimal. Masih bagus lah daripada enggak ya. Baca doa sebelum tidur, ya, bukan Bismillahirrahmanirrahim amutahi, bukan, tapi baca Qul huwallahu ahad, falaq. Tapi kok setannya malah makin bebal gitu loh. Mungkin disebabkan hanya di lisan dia kayak gitu, tapi dia nggak bertawakal sama Allah, hati nggak ada untuk Allah Azza wa Jalla. Maka nilainya nggak dapat. Karena ikhlas itu bukan sebatas kita mengucapkan ayat, lafal, enggak sebatas itu, melainkan hatinya itu hidup enggak? Hadir enggak niatannya? Hadir enggak tauhidnya? Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah bercerita bahwa saya pernah sakit di waktu itu di Mekah. Sakit yang sangat parah. Namun kemudian saya membaca Al-Fatihah, meruqyah diri sendiri, dan setelah itu saya langsung sembuh seperti tidak ada penyakit sama sekali. Kata Ibnu Qayyim dalam salah satu kitabnya. Kemudian kalau misalnya kita sekali baca Al-Fatihah demam, sekali baca Al-Fatihah 2 kali sampai baca terus kok enggak sembuh-sembuh gitu. Ya. Kok beda ya? Ya, mungkin beda tauhidnya. Jadi tauhid yang dari qalbu ikhlas, di qalbu itu ada kualitas masing-masing. Yang signifikasinya dan manfaatnya itu berbeda sesuai dengan derajat yang ada pada qalbu masing-masing pihak. Taib. Sebenarnya masih ada lagi tentang faedah dari tauhid, dari ikhlas. Namun kita baca perkataan Syekh Muhammad bin Wahab, wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Karena tauhidlah Allah Taala, karena demi untuk tauhid Allah Taala memerintahkan semua manusia untuk bertauhid dan menciptakan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tauhid. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Aku. Taib, jin di sini alam ghaib, alam tersendiri gaib, memiliki sifat tersendiri yang berbeda dengan manusia. Karena jin itu diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Pada asalnya, jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah pada origin awalnya. Ya, manusia kan sekarang kalau antum nih diciptakan dari tanah atau dari air mani, dari air mani. Tapi tetap itu tidak mengkat atau tidak memotong kenyataan bahwasanya tetap origin kita itu dari tanah. Karena berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Berawal dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam juga diciptakan dari tanah, bukan dari mani. Namun karena Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki keturunan, maka dia menyendiri, maka tidak ada keturunan Nabi Isa alaihissalam. Adapun jin diciptakan dari api pada awalnya, pada asalnya. Adapun setelahnya Allahu a'lam. Namun tetap sah kalau kita katakan jin seluruhnya tercipta dari api, iya sah. Sebagaimana sah juga kita katakan manusia seluruhnya tercipta dari tanah, itu sah juga. Karena itu adalah sisi tinjauan dari asal muasal paling awal, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ma'na ya'buduni illa liya'budun, makna ya'buduni, mereka agar mereka jin dan manusia menyembahku, yaitu yuwahiduni, yaitu agar bertauhid kepadaku. Itu maknanya yufridunani bil ibadah, yaitu mengesahkanku dalam peribadatan saja, padaku saja. Wa a'zamu, kata Syekh Muhammad bin Wahab di Ushul Thalathah, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu, dan paling agungnya yang Allah perintahkan dari semua perintah, yang paling agung adalah agar bertauhid. Itu perintah paling agung. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah.
Wa a'zamu ma naha anhu asy-syirk. Dan paling besarnya yang Allah Ta'ala larang dari semua larangan adalah asy-syirk, yaitu kesyirikan. Dan syirik, syirik kalau kembali ke asal makna bahasa Arabnya, maknanya nasib. Nasib, bagian. Nasib itu maknanya bagian. Kalau kita bilang emang udah nasib dah, itu artinya emang udah bagiannya. Ya nasib lo aja kayak gitu, bagian lo aja kayak gitu, bagian, nasib, bagian. Jadi syirik maknanya nasib, bagian. Apa korelasi syirik dengan bagiannya? Itu ketika seseorang berbuat syirik, berarti dia membagi 2 atau 3 atau lebih antara tujuan Allah dengan selain Allah. Antara hak Allah dibagi-bagi juga dengan hak lain makhluk. Ini idza asyraka ma'allahi ghairihi, jika seseorang berbuat syirik menyekutukan Allah, berarti ja'ala li ghairihi nasiba, yaitu menjadikan adanya bagian selain Allah Ta'ala untuk dia persembahkan padanya. Sebagaimana belakang itu larung laut, belakang ini ada yang larung laut, ya, mempersembahkan untuk penunggu laut, Nyi Roro Kidul dan semisalnya, bangkai kerbau dan seterusnya, itu semua bangkai, semua mayit, itu semua bangkai karena syirik. Walaupun disembelih dengan atas nama Allah, tapi kalau ditujukan kepada Nyi Roro Kidul, maka ini bangkai, haram dimakan. Kemudian dilarung ke laut. Ya, pesta rakyat, pesta adat. Ini subhanallah. Ini berarti menjadikan selain Allah nasib, yaitu bagian. Pun kalau memang itu adalah kebo, misalnya dipersembahkan untuk Allah, caranya bukan kayak gitu. Gitu loh. Caranya gimana? Kalau mau sedekah, aja sob. Lillahi ta'ala. Sembelih, bismillah, kemudian dagingnya dibagi-bagi ke orang fakir miskin. Ini baru cara syar'i. Lah kalau laut terus buat siapa coba? Tanya dari orang-orang yang di laut tuh. Itu ngelaurin laut beberapa jumlah kebo dan kepalanya itu buat siapa coba? Kalau buat penjaga pantai manusia, dia lebih butuh uang cair dan cash dibandingkan kepala kebo, ya enggak? Kalau buat penunggu laut, siapa penunggu laut? Malaikat enggak makan, enggak minum. Dan itu pun syirik. Kalau misalnya kita persembahkan ke malaikat. Nyi Roro Kidul, ini lagi syirik akbar, jelas ini. Emang apa jasa Nyi Roro Kidul kalau memang ada? Apa jasa dia? Kain bahannya juga kekurangan kok, selama ini pakai kemben katanya. Ya, kurang bahan. Ngapain ngasih-ngasih? Emang apa jasa dia buat manusia? Nggak ada. Kalau emang ada itu orang jin itu. Buat Allah. Maka ini bid'ah dan nggak ada dalil, dan nggak buat Allah, ini nggak buat Allah. Nggak ada buat Allah ini. Ya. Nah, ini semua kebid'ahan dan kesyirikan pada hakikatnya. Karena bukan buat Allah. Bohong kalau mereka katakan buat Allah. Dan ini dilarang. Paling besarnya larangan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ayyu dzanbi 'indallahi 'azam? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan ada sekutu bagi Allah, padahal Allah itu sudah menciptakan engkau, merezekikan, menciptakan, memberikan dari sejak masih dijanin sampai sekarang. Allah yang kasih apapun itu, tapi justru engkau menduakan Allah. La haula wala billah. Ya. Maka ini dosa yang paling besar. Dan beliau kemudian mencontohkan syirik itu, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu syirik di sini adalah engkau berdoa di sini bisa doa ul ibadah, bisa doa ul masalah. Yaitu engkau menyembah ibadah, engkau beribadah kepada selain Allah, atau bisa juga dari sini maknanya engkau meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini definisi syirik. Dia da'watu ghairihi ma'ah, da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu dakwah di sini bisa makna doa, meminta, memohon, bisa makna doa ibadah, itu bernyembah, menyembah. Ini lebih umum lagi daripada doa biasa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yani
baik itu sekutu yang dipersembahkan padanya adalah malaikat atau rasul atau wali atau batu atau orang biasa atau gimana. Maka ketika seseorang meminta kepadanya dalam wajah syirik, yaitu meminta sesuatu yang hanya kepada Allah saja kita boleh memintanya, seperti rizki, ya, ampunan, dan hal lain yang hanya kepada Allah kita minta, itu istighatsah, hanya kepada Allah. Namun ini kepada makhluk, baik gaib maupun hadir, untuk hal yang hanya kepada Allah kita memintanya, maka ini syirik, bukan syirik besar. Juga masuk syirik besar, yaitu ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk wali keramat fulan, atau untuk ya tadi belorong atau kidul dan semisalnya, itu semua syirik besar. Dan di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan rahimahullah beliau menyebutkan syirik ada 4 macam. Syirik ini terlepas dari syirik besar atau kecilnya, bukan dari sisi itunya, tapi dari segi syirik ada 4. Pertama, syirik doa. Syirik doa. Kedua, syirik niatan dan tujuan. Masing-masing beda ini. Syirik doa beda dengan syirik niatan dan tujuan. Yang ketiga, syirik taatan. Syirik ketaatan. Syirik ketaatan. Yang keempat, syirik cinta. Syirik cinta. Taib. Yang pertama, syirik doa. Sepertinya sebentar lagi mau azan. 19 udah azan? Berapa menit lagi kira-kira? Taib. Syirik doa itu berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah atau meminta sesuatu kepada selain Allah, hal yang hanya bisa diminta kepada Allah. Meminta sesuatu kepada selain Allah, hal yang hanya diminta, hal yang hanya bisa diminta, hal yang apa bahasanya? Tadi gimana bahasanya? Meminta kepada selain Allah hal yang hanya mungkin dijawab oleh Allah, hal yang hanya bisa dimintakan kepada Allah, gitu loh. Meminta sesuatu kepada selain Allah, hal yang hanya boleh dimintakan kepada Allah saja. Hal yang hanya boleh dimintakan kepada Allah saja, seperti rizki, ampunan, keberkahan. Ya, nanti kita lanjut ba'da adzan insyaallah. Baik, kita kembali ke tadi syirik yang pertama itu syirik doa. Yani berdoa kepada selain Allah. Itu satu, dan yang kedua meminta kepada makhluk hal yang hanya pantas dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Meminta kepada makhluk hal yang hanya pantas dimintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti rizki, minta rizki. Kemudian minta ampunan. Kemudian minta keselamatan akhirat misalnya di dunia, minta keselamatan akhirat, tapi maksudnya minta tolong selamatkan saya nanti di akhirat. Ini enggak bisa seperti ini. Kenapa? Makhluk mana bisa menyelamatkan seorang di akhirat? Hanya Allah yang selamatkan. Mungkin manusia bisa memberi syafaat yang saleh, manusia saleh. Tapi itu di akhirat nanti, enggak bisa sekarang. Antum bisa sekali, Ustaz, Anda minta syafaatnya saat nanti akhir. Ya salam. Anda aja bingung, Anda aja enggak tahu nanti gimana nasib antum gimana. Ustaz, nanti kalau misalnya antum melihat Anda ada di ambang neraka, tolonglah Ustaz, rekomendasikan Anda, beri Anda syafaat. Ya akhi, Anda sendiri enggak tahu gimana nanti. Antum subhanallah, antum enggak bisa kita mengkultuskan suatu fulan di dunia ini. Untuk akhirat nanti kita, wallahu a'lam. Karena belum tentu yang diminta itu bisa aja lebih buruk kondisinya di akhirat. Nauzubillah min dzalik, kita enggak tahu.
Semoga Allah selamatkan semua dari kita di akhirat nanti. Amin. Taib. Kemudian yang kedua, syirik niatan dan tujuan. Tujuan apa? Amal. Niatan amal, tujuan amal, syirik. Bisa terjadi syirik pada yang jelas ini. Misal riya, agar dipuji, agar dicatut namanya sehingga legendaris itu, dalam amal ini. Kalau memang itu tujuannya, maka ini syirik. Mungkin ini syirik kecil. Tapi syirik kecil bagaimanapun gerbang menuju syirik besar kalau itu dibiasakan dan dianggap biasa. Atau beramal akhirat demi mendapatkan dunia. Beramal akhirat demi mendapatkan dunia. Beramal dengan amal akhirat demi mendapatkan dunia, maka ini masuk syirik. Syirik dalam niatan. Memang ini mungkin masih dalam level syirik kecil, namun tidak menutup kemungkinan pada waktunya menjadi syirik besar. Ketika itu sudah berkarat padanya, sudah dia biasa dan menganggap ini semua baik-baik saja dan bahkan dia tidak punya sisa amalan untuk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa, amma syirku fil iradati wan niyyat fadzalika al-bahru alladhi la sahila lah. Adapun syirik dalam masalah tujuan dan niatan amal, syirik dalam masalah niatan amal, itu adalah lautan yang tiada tepian. Hati-hati. Syirik dalam beramal, yaitu syirik dalam niatan amal, itu adalah lautan yang tiada tepian. Artinya enggak ada seorang pun yang boleh mengatakan saya khatam keikhlasan saya dalam beramal. Enggak. Karena sehebat-hebat seseorang dalam beramal dan berusaha ikhlas, ujian kesyirikan dan riya itu ada. Bahkan lebih berat ujiannya. Bahkan sampai level ustadz yang ngajar tauhid sekalipun. Ujian audiens segini dengan kemudian ujian audiens 100, itu lebih besar ujiannya yang 100. 1000 lebih besar ujiannya yang 1000 untuk ikhlasan. Maka enggak ada kalimat. Saya ahli sunnah, saya ahli tauhid, saya mungkin belajar sama ustadz kibar, saya mengkhatamkan kitab tauhid berulang kali. Ya akhi, antum ngomong kayak gitu aja belum tentu antum selamat. Antum ngomong telah mengkhatamkan ini, telah belajar sama ustadz kibar dari tahun berapa, itu aja, kalimat itu aja antum cek lagi niatan antum. Gitu loh. Makanya lautan wa qallaman yanju minhu, kata Ibnu Qayyim, sedikit yang selamat dari hal ini. Dari syirik niatan ini sedikit yang selamat. Ini bukan berarti kita pesimis, bukan. Justru kita sisi kewaspadanya harus lebih ditingkatkan. Lebih ditingkatkan. Ahli zaman sekarang. Ketika amalan manusia itu banyak untuk selain Allah, dan ketika kita nasihati untuk bertauhid, kita dilawan. Untuk umrah misalnya, kita nasihati orang-orang supaya jangan memamerkan apa ini, jangan kebanyakan foto, jangan gini-gini. Kadang-kadang kita yang kemudian ente suruh aja sama orang, itu kan urusan hati orang. Ya urusan hati betul, tapi kan ahli tauhid ketika mereka dinasihati agar bertauhid dan menjauhi syirik, menjauhi pamer, menjauhi riya, itu biasanya bakal kalem, bakal astagfirullahaladzim, ya makasih, berterima kasih atas nasihat itu. Namun sekarang malah sebaliknya. Orang yang menasihati agar lebih bertauhid, lebih ikhlas, lebih menutup rapat-rapat pengetahuan orang lain tentang amal kita, nasihat itu malah dijadikan sebagai tudingan suudzon, tudingan suudzon. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu menjadikan selain Allah sebagai pemilik hukum. Menjadikan selain Allah sebagai pemilik hukum yang bertentangan dengan hukum Allah misalnya. Ya, dan ridho terhadap hukum itu. Ridho terhadap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, ridho terhadap itu. Jadi kadang-kadang seseorang itu terpaksa mengikuti hukum yang ditugaskan oleh hakim, yang ditegaskan oleh hakim. Terpaksa Allah, terpaksa. Ya. Yang mana hukum tersebut bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan prinsip syariat bahkan kadang-kadang, tapi dia terpaksa, nggak bisa dia keluar dari itu. Dia tidak ridho dengan itu, maka ini termasuk musyrik. Tapi ketika seseorang ridho dengan itu, ya,
Dan bahkan menjadikan itu sebagai sandaran hukum yang sahih, yang baginya sahih. Sementara hukum Allah disampingkan, maka ini termasuk syirik dalam ketaatan dan khawatirnya ini masuk dalam syirik besar. Hati-hati, ini rinciannya ya ada para asatidzah yang lebih baik daripada saya, insyaallah lebih bisa menjelaskan. Yang keempat dan ini terakhir insyaallah, syirkul mahabbah, syirik cinta. Dan dasar yang sangat vital dan sangat penting untuk kita pahami dari ayat surat Al-Baqarah 165. Itu harus diulang-ulang ikhwan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara orang-orang ada yang menjadikan selain Allah sekutu, yang mereka mencintai sekutu-sekutu ini seperti mereka mencintai Allah Azza wa Jalla. Sebentar, dikit lagi. Dan syirik cinta ini adalah penyakit kronis dan berbahaya, mematikan kalbu yang terjadi pada banyak dari orang di zaman modern ini. Dengan globalisasi yang mana menerjang semua handphone. Cinta dengan artis ini, cinta dengan fulan dan seterusnya, dan merelakan hidup dan matinya untuk fulan. La haula wala quwwata illa billah. Syirik cinta. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa pahlawan saya itu adalah pesepak bola fulan. Pahlawan hero masa kecil saya adalah artis fulan. Ya. Dan artis yang khusus kadang-kadang komedian, bukan orang pintar, bukan orang cuma pintar ngelucu doang. Ini pahlawan kita. Pahlawan dari mananya? Dan sampai nangis-nangis ke konsernya. Gak pernah itu nangis dalam sujudnya, gak pernah. Tapi ketika konser mau selesai lagu terakhir, nangis itu orang. Banyak yang nangis, perempuan jilbaban lagi. Kemudian dia angkat ke stage. Stage itu apa? Pentas. Dan salaman sama ajnabi, yaitu orang non mahram, penyanyinya Korea ini yang lagi terkenal atau lagi hits. Nangis. Bahkan dipeluk, nangis. La haula wala quwwata illa billah. Segitu cintanya lah dia kepada fulan ini, si orang Korea atau mana itu, ya, artis-artis itu, penyanyi-penyanyi boyband atau apa itu. Sampai nangis-nangisan, subhanallah. Sujudnya kering. Salatnya hambar. Tapi dengar lagunya masuk ke hati. Maka ini ada syirik mahabbah. Ikhwan, di sini bukan hal yang ringan kalau misalnya ada di antara saudara kita, anak kita, apalagi istri kita juga misalnya. Nauzubillah. Bukan hal yang ringan, ikhwan. Jangan kira walaupun ada akhwat demen Korea, ini sesuatu yang sangat toksik, ikhwan, sangat toksik. Apa yang dicari coba, ikhwan? Ya. Demen Korea kemudian ngefans sama siapa namanya, lupa lagi, jongkok itu apa, Park Jisung, bola itu ya, sampai semuanya diikutin apa seriesnya atau apa lagunya dihafal. Sampai sekarang kenapa banyak orang belajar bahasa Korea? Subhanallah, terutama perempuan banyak belajar bahasa Korea. Kenapa? Karena drakor ini. Apa manfaatnya antum? Misalnya antum akan apa benefitnya antum? Adakah nilai histori tentang Islam, tentang Korea misalnya, atau mau dakwah di sana, atau apa kepentingannya? Belajar bahasa Arab lebih afdal jauh. Ini jilbaban, lebih paham bahasa Korea dibandingkan bahasa Al-Quran. Subhanallah. Kita aja paham bahasa Inggris lebih dibandingkan paham bahasa Al-Quran. Itu aib, ikhwan. Aib. Walaupun kita nggak mengatakan dosa, tapi itu aib. Lah ini Korea apa yang di Korea, bahasa Korea misalnya suka dengan drakor atau suka dengan Bollywood, belajar bahasa India. Apa kepentingan antum dengan Bollywood misalnya? Misal kalau ini kayaknya jarang deh, orang juga malas belajar bahasa India ya, karena wibawa jadi kurang kerakutnya gitu kan. Ntar masalah saltoan lagi habis itu. Belajar bahasa Korea banyak itu perempuan. Bahkan ada kursusnya kemudian. Taib, ya ukhti, antum apa benefit anti untuk belajar bahasa itu? Apakah anti akan dapat ikhwan dari Korea gitu? Dia bakal masuk Islam demi antum, demi anti? La kallah. Masih banyak stok ikhwan yang insyaallah lebih saleh, insyaallah.
Ya subhanallah. Jangan kira bahwasanya perempuan ketika sudah ngefans sama artis tertentu, itu ketika nikah sudah ada tambatan hatinya sebelum suaminya, ikhwan. Maka ketika ada anak kita, putri kita, saudari kita, ada kecanduan Korea sebelum menikah, sembuhi dulu. Sebelum dia memiliki kecondongan kepada selain suaminya, yaitu kepada khayalannya sendiri, yaitu siapa? Artis Korea. Benar, ini penyakit. Ini penyakit, penyakit yang dianggap biasa oleh banyak orang, terutama orang awam yang gak ngerti masalah seperti ini. Sehingga suaminya di nomor sekian kan, yang paling pertama jongkok, kedua salto mungkin atau apa namanya itu. Hati-hati, nasihati anak-anak kita, jangan sampai ngefans gitu. Karena apa? Karena ketika laki-laki kalau misalnya laki-laki pemandangannya luas, ya, ngelihat perempuan itu, ya taib, laki-laki. Tapi ketika perempuan yang kayak gitu, itu lebih buruk lagi, karena awalnya fitur perempuan kan kayak gitu. Tapi ketika dia melihat banyak film-film Korea, kan rata-rata kan aktor Korea putih-putih. Kalau hitam itu berarti Somalia dong, bukan Korea. Putih-putih, lebih ganteng, jauh. Dikomparasikan sama antum, subhanallah, ya, miris, ya. Tapi kemudian setiap dari seri-seri lihat ngefans sama ini, kan zina mata yang bertalu-talu terus. Sementara ketika dia lihat suaminya, udah hitam, cekernya hitam, kemudian kena sinar matahari terus, makin tua keriput lagi, kan udah nggak enak. Jadi ada nomor 1, suami nomor 5. Mencintai suaminya tidak sepenuhnya. Ini bahaya, hati-hati beneran. Hati-hati. Sekarang banyak perempuan-perempuan muda kerja Jakarta dan seterusnya, punya penghasilan, malas punya suami. Kenapa? Di antaranya karena punya khayalan tersendiri terhadap artis-artis ini. Ini penyakit. Dan ini bisa merambah ke syirik mahabbah juga kadang-kadang. Karena memperbudak diri demi artis-artis itu. Bela-belain gitu. Sampai enggak mau nikah demi artis itu. Padahal cuma khayalan doang. Hati-hati itu. Ya seperti itu ikhwas sekalian. Mudah-mudahan menjadi manfaat, nasihat yang bermanfaat, dan ingatkan saudara-saudara kita akan hal ini. Yang di antara antum kalau misalnya ada di antara antum karena memiliki jenggot yang bagus, kemudian di keluarga antum kemudian dijadikan sebagai ustadz, antum ceramahin untuk keluarga antum. Bermanfaat insyaallah. Ingatkan mereka. Ya, ingatkan adanya nama baik di tengah keluarga itu adalah rahmat dan nikmat dari Allah yang harus antum sebarkan kebaikan di situ. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.